Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih bisa istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu dibarengi dengan niat iktikaf di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kajian ya terkait dengan hal yang penting juga terkait dengan kemanusiaan, yaitu masalah nafas atau masalah jiwa atau mental ya dalam pandangan Islam. Ujian wabah COVID-19 ini ternyata bukan hanya bermasalah dari sisi fisik, bukan hanya bermasalah dari sisi kesehatan fisik kita. Ternyata dampak daripada COVID-19 ini sudah merambah kepada masalah kesehatan mental manusia, masalah kesehatan jiwa manusia. Ya. Tanggal 10 Oktober yang lalu, ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu merilis bahwa selama masa Covid ini tingkat masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa atau kesehatan mental ini amat sangat drastis. Ada sekitar 300.000 kasus ya. Marzuki Mahdi ini, Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang di Cilendek ini, informasi awal, saya mendapatkan informasi awal itu ada 300-an lebih setiap hari yang mengalami gangguan jiwa. Dan setelah saya konfirmasi, satu hari itu sampai 500 lebih orang yang mengalami masalah-masalah mental. Jadi ternyata efek daripada COVID-19 ini, masalah baru yang ditimbulkan bukan semata-mata masalah kesehatan fisik ya, tapi yang lebih parah lagi adalah masalah kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Tekanan hidup yang luar biasa, persaingan yang tinggi ya, kebutuhan yang tinggi, dan juga berbagai macam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ini sedikit banyak pasti mengganggu terhadap kondisi kejiwaan kita. Jadi yang stres itu Pak bukan hanya orang-orang yang menengah ke bawah Pak. Kondisi sekarang itu justru yang stres itu orang yang tadinya hidupnya senang Pak. Orang yang hidupnya tadinya serba kecukupan, justru mereka yang mengalami banyak apa? Tekanan, stres. Nah, ini kan sesuatu yang perlu disikapi. Bagaimana sih sebetulnya hal yang demikian itu dalam pandangan Islam? Makanya dalam Al-Baqarah ayat 155 itu dalam kajian psikologi kan di situ ada dua bentuk ujian, satu ujian fisik, yang kedua ujian mental. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ujian yang pertama di situ apa, Pak? Minal khaufi. Apa khauf itu? Takut, cemas, ketakutan, kecemasan. Cemas terhadap diri sendiri yang kena,
cemas kalau ada orang terdekat juga kena, cemas terhadap orang-orang yang kita cintai juga kena. Kecemasan ini kan sangat luar biasa. Kalau lapar Pak, bisa diatasi dengan usaha kemanusiaan. Khawatir banyak masyarakat yang tidak kerja, yang tidak dagang, yang tidak cari nafkah, kelaparan, pemerintah mengeluarkan bantuan dari pusat, dari daerah sampai wilayah, bahkan RT RW pun berbondong-bondong untuk memberikan bantuan sehingga bisa teratasi masalah lapar ini. Masalah fisik ini bisa teratasi. Walaupun kita kebagian 3M, mensosnya kebagian 17M gitu loh ya misalnya. Pinter kodek, 3M kan, kita 3M kan rame-rame, yang 17M sendiri kayaknya gitu loh ya. Ya, kita kebagiannya cuma 3M, menjaga jarak, memakai masker, menutup mencuci tangan gitu loh. 3M aja kita. Tapi yang ngebaginya kebagian berapa? 17M ini kayaknya. Ini nggak boleh kayak begini kayaknya gitu loh ya. Nah, jadi ketika masalah lapar, masalah itu bisa diatasi dengan usaha kemanusiaan. Masalah wanaqsi minal amwal wal anfus, kekurangan diri misalkan, khawatir kita sakit, keluarga sakit, diatasi dengan usaha kemanusiaan. Memakai masker, disinfektan, hand sanitizer, jaga jarak untuk menghindari itu. Tetapi masalahnya, khauf ini kira-kira apa cara mengatasinya? Karena khauf ini ternyata bukan hanya terkena kepada orang-orang di bawah, Pak, bukan kepada masyarakat miskin. Justru khauf ini juga terkena kepada siapa, Pak? Kalangan atas. Bahkan mungkin masyarakat bawah dengan adanya seperti ini biasa aja gitu. Coba kita datang misalkan ke kampung-kampung hajatan biasa, acara biasa, ini biasa aja kok mereka. Emang mereka nggak pernah kemana-mana, emang di rumah terus gitu loh. Paling banter ke sawah gitu loh. Tapi yang stres itu Pak, yang takut, yang cemas, yang khawatir itu kan bukan masalah orang di sana. Ternyata yang punya duit Pak, yang biasa setiap minggu misalkan jalannya keluar kota, jalannya keluar negeri, mereka yang khauf. Dan khauf ini tidak bisa diselesaikan dengan hal yang bersifat material. Kenapa? Karena khauf itu adalah masalah mental. Khauf itu adalah masalah psikologi. Khauf ini adalah masalah kejiwaan, bukan masalah fisik. Sehingga tidak bisa diselesaikan dengan urusan-urusan fisik. Tidak bisa diselesaikan dengan urusan fisik. Makanya konsep manusia dalam Islam itu kan, manusia itu bukan hanya masalah fisik. Manusia itu adalah makhluk fisik dan makhluk non fisik. Itu manusia. Makanya apapun terkait dengan kemanusiaan itu harus memenuhi dua unsur itu. Ya, kalau kita bicara teori tentang manusia kan ada dua ya, ada manusia dalam perspektif barat, ada manusia dalam perspektif Islam kan. Kalau manusia dalam perspektif Islam kan dasarnya wahyu. Karena dasarnya wahyu, maka manusia itu berasal dari Adam. Makanya banyak ayat yang mengatakan ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Kalau dalam perspektif barat berdasarkan teori evolusi Charles Darwin. Teori evolusinya Charles Darwin itu, manusia itu sebagai apa Pak? Ya, turunan siapa kira-kira Pak? Ya, ya ada kaitannya kita itu dengan monyet misalkan. Ada kaitannya kita itu dengan kera. Walaupun sampai sekarang juga kita bingung kira-kira kera yang mana yang jadi manusia gitu. Karena jenisnya banyak gitu. Kalau ternyata kera itu berevolusi jadi manusia, sampai kapan selesai teori evolusi itu? Kalau sudah jadi manusia, kira-kira jadi apa lagi kira-kira? Ya, kan ada dua. Kesalahan konsep tentang manusia ini juga kan kesalahan juga tentang konsep-konsep yang lainnya. Bisa salah dalam konsep pendidikannya, bisa salah dalam konsep ekonominya, bisa salah dalam konsep budayanya. Konsep yang lainnya karena kesalahan teori tentang manusia bisa menyebabkan salah tentang konsep yang lainnya. Contoh sederhana saja. Ya. Kalau misalkan kita berbicara kebutuhan primer manusia, pasti bicaranya apa kira-kira Pak? Ya, kalau kita bicara tentang kebutuhan primer manusia, kira-kira apa? Tidak akan pernah lepas dari SPP, sandang, pangan, papan, perut, bawah perut, atas perut. Kalau bicara tentang kebutuhan pokok manusia, tidak akan pernah lepas dari kebutuhan primer manusia itu apa?
pasti tidak akan lepas dari sandang, pangan, dan papan. Kenapa sebabnya kok seperti itu? Hanya hal-hal yang bersifat material. Karena konsep tentang manusianya seolah-olah manusia itu adalah makhluk material gitu. Padahal Quran mengatakan bahwa ibadah itu bagian daripada kebutuhan primer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah gitu. Lalu kenapa ibadah itu tidak masuk ke dalam kebutuhan primer? Kenapa zikir itu tidak masuk ke dalam kebutuhan primer? Kenapa thalabul ilmi itu tidak masuk ke dalam kebutuhan primer? Karena kebutuhan primer itu kan diputuskan, ditentukan kan oleh organisasi buruh dunia kan, ILO itu. Organisasi buruh dunia di bawah PBB. Orang-orang PBB rata-rata adalah orang yang mungkin tidak baca Quran, bukan Islam. Maka ketika dia menentukan tentang apa kebutuhan primer manusia, tidak akan lepas dari sandang, pangan, papan, perut, bawah perut, dan atas. Sementara ibadah tidak masuk ke dalam kebutuhan itu. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jelas untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah merupakan kebutuhan primer, kebutuhan fitrah, maka manusia ketika tidak ibadah dia sulit. Karena ibadah itu tujuan. Ketika manusia keluar dari tujuan hidupnya, manusia tidak tahu tentang apa tujuan hidupnya, disinilah manusia akan mengalami kegoncangan-kegoncangan yang sangat luar biasa. Jadi ujian di dalam ayat ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-khauf, justru itu yang berbahaya. Dan khauf tidak bisa diselesaikan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Tidak bisa diselesaikan dengan masalah-masalah fisik. Karena khauf menurut para psikolog, takut, cemas adalah bukan perkara fisik, tapi dia perkara metafisik. Bukan perkara fisik, tapi dia perkara psikis, perkara jiwa, perkara mental, sehingga mau diselesaikan dengan materi seperti apapun, khauf itu sulit untuk dihilangkan sebetulnya. Makanya lawan daripada takut itu apa, Pak? Lawan daripada takut itu apa? Lawan dari cemas itu apa, Pak? Takut, khawatir, cemas. Lawannya apa? Lawannya tidak takut. Iya benar, tidak takut itu. Itu cara mudah kita untuk mencari lawan. Ya, lawannya sehat apa? Sakit gitu loh ya. Gitu. Lawannya takut, tidak takut. Lawannya takut itu kan aman, tenang, tentram. Kan begitu. Lawan daripada kata takut, cemas, khawatir itu kan tenang, tentram gitu. Aman. Kira-kira yang menyebabkan kita tenang, tentram, aman itu apa kira-kira sebetulnya? Ya iman sebetulnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan. Ya, ulaika lahumul amnu, itulah orang yang aman sebetulnya. Ulaika lahumul amnu, itulah orang-orang yang aman. Wa ulaika humul muhtadun, dan itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi lawan daripada kata takut itu, lawan daripada kata cemas itu, lawan daripada kata khawatir itu ya rasa aman, rasa tentram. Rasa aman, rasa tentram itulah yang disebut dengan keimanan. Makanya orang yang beriman itu dia aman, tentram. Tidak terlalu khawatir. Tidak terlalu takut. Walaupun kalau dalam Islam itu takut itu tidak semuanya negatif, Pak. Takut itu ada takut yang positif, Pak. Tapi kan dalam kajian psikologi kan takut itu seolah-olah negatif. Padahal dalam pandangan Islam tidak semua takut itu adalah negatif. Ada yang takut positif. Bahkan kita harus takut kepada Allah. Kenapa kita ibadah gitu? Kenapa kita mau menjalankan ibadah? Kenapa kita mau melakukan ketaatan? Karena ketakutan kita kepada Allah akan murkanya, akan siksanya, maka kita taat gitu. Makanya dalam kajian akidah kan takut itu ada 3, Pak. Ada 3 jenis takut. Ada takut tabiiyah, takut yang disebabkan karena naluri kemanusiaan kita, takut sama binatang buas gitu. Itu wajar. Jadi tidak ada hubungan dengan keimanan. Jadi jangan sampai bapak-bapak menang-mentang misalkan sudah beriman, ya pas ke taman safari misalkan di kandang macan, kandang singa, bapak turun dari mobil.
jalan sendiri. Pas kata istrinya, "Pak, kenapa?" "Papa beriman, nggak ada yang papa takutin kecuali Allah." Ya dimakan nantinya Pak tetap. Ini peningkatan takut yang tidak pada tempatnya. Takut kepada macan, takut kepada binatang buas, itu insya Allah tidak ada hubungan dengan keimanan. Jadi jangan khawatir Bapak dikatakan takut orang yang tidak beriman, akhirnya ke kandang macan Bapak biasa aja, dimakan nantinya. Karena ini tabiiyah, ini bagian daripada naluri. Gitu. Ada juga yang disebut dengan takut syaitoniah. Takut disebabkan karena faktor setan. Karena setan itu sendiri hobinya nakut-nakutin, Pak. As-syaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya, takut miskin jadi pelit. Takut miskin jadi pelit, koret meregehese. Nah, itu namanya takut karena kesetanan, Pak. Dan ini takut yang berdosa. Takut nggak bisa ngasih makan anak orang, ngejomblo seumur hidup. Dikenali sama dia jomblo fisabilillah, boro-boro padahal takut dia gitu menikah gitu. Fisabilillahnya gimana gitu loh ya, orang dia nggak nikah juga takut gitu loh. Nah, ini nggak boleh takut karena ini ya. Itu takut syaitoniah, takut dipenjara, takut ditangkap, nggak berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, nggak berani mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Karena takut dia dipenjara, karena dia takut dihukum, sampai dia tidak berani mengatakan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Bungkam 1000 bahasa terhadap kemungkaran. Ini namanya takut syaitoniah. Takut apa? Syaitoniah. Setan itu begitu, Pak. Menakut-nakuti kita, bikin was-was kita. Ada juga yang disebut dengan takut syar'iyah gitu. Takut yang dibenarkan syariat. Ya, takut yang dibenarkan syariat, bahkan takut itu bisa berpahala bagi kita. Ada, makanya takut itu ada yang negatif, ada yang positif. Tinggal bagaimana kita memanage ketakutan kita. Takut kalau misalkan kita mati dalam keadaan suul khotimah. Ya, takut kalau misalkan kita ketika dicabut nyawa kita dalam keadaan sedang lalai, kita takut. Makanya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut kalau misalkan kita ya diberikan amanah, kita tidak bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Itu namanya takut yang syar'iyah. Takut kalau misalkan kita nanti menerima catatan amal kita dari tangan kiri kita, itu takut yang syar'iyah. Jadi banyak, tapi nggak tahu ketakutan kita kebanyakan takut yang mana. Kalau takut istri, kira-kira takut yang mana nih kira-kira nih? Tobi'iyah atau syaitoniyah atau syar'iyah kalian? Ya, jadi gitu. Tergantung berarti ya, takutnya karena apanya gitu kepada istri. Ya, tapi jadi dalam Islam itu takut itu ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Tapi kadang-kadang kalau dalam pandangan psikologi, takut itu kadang-kadang disebabkan karena hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang negatif, cemas, takut dan sebagainya. Dan ternyata takut itu ada positifnya. Kita itu takut miskin bisa jadi kita jadi maju. Takut tidak sukses sungguh-sungguh nanti dalam belajar. Bahkan bagi orang yang beriman, ketakutan itu bisa menjadi sesuatu yang memotivasi dirinya untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti dalam Quran surat 4 misalkan, ayat yang ke-9 kan. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaknya takut wal yahsal ladina law taraku, orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, itu takut dia. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Kalau dia takut seperti itu, bertakwa kepada Allah dan katakan kepada anak itu adalah qaulan syadida, perkataan yang benar, perkataan yang tegas, perkataan yang mengandung doa dan pendidikan. Jadi takut bagi orang beriman bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Takut kita punya generasi yang lemah, kita persiapkan sebaik mungkin sehingga kita terhindar dari anak cucu yang lemah di belakang kita nanti. Kan begitu. Ini namanya takut yang positif. Bahkan negara itu bisa maju karena ada yang ditakuti. Kalau kata pengamat politik begitu. Ya, Korea Selatan dia maju karena takut kepada Korea Utara.
Taiwan maju karena takut kepada Tiongkok misalnya. Jepang maju karena dia takut kepada Amerika dan Soviet. Ya, tapi kita nggak maju karena nggak ada yang ditakutin. Tuhan aja nggak ditakutin gitu ya. Makanya disumpah di atas Quran pun tetap korupsi gitu. Ini repot katanya, kata pengamat kita begitu kayaknya. Kenapa kita nggak maju-maju? Nggak ada yang ditakutin masalahnya. Gitu. Ya, Tuhan aja nggak ditakutin. Jadi takut itu ada sesuatu yang positif. Ya, dalam agama kita ada takut yang memang negatif. Tetapi di dalam ayat ini, ya, ketika kita diuji, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan anehnya, nah ini nanti di sini nih, pentingnya mental yang sehat, pentingnya kejiwaan yang sehat. Ternyata ujian ketakutan, kekurangan harta, rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Kalau dalam Ibnu Katsir thamarat ini anak, ya, itu ternyata wabasyiris sabirin, Pak. Bayangkan, ujian ketakutan itu ternyata jadi kabar gembira bagi siapa? Orang yang sabar. Artinya orang yang sabar, yang mentalnya sehat, yang jiwanya sehat, yang ruhnya sehat itu, ketika dia mau diuji yang seperti tadi, ada 5 poin ujian itu, ternyata dia tenang gitu. Orang yang sabar ini kan salah satu ciri daripada orang beriman. Makanya sabar itu kan bagian daripada kesehatan mental. Coba kalau kita lihat teori tentang kesehatan mental. Ya, ada teori kesehatan mental itu Profesor Dr. Hasan Langgulung misalkan ya. Ada bukunya itu, dia mengatakan begini. Salah satu kesehatan mental yang sehat itu adalah mental yang siap dan menerima dengan kondisi yang ada dan mudah beradaptasi dengan kondisi seperti apapun. Nah, sabar ini kan dalam bahasa kita, sabar itu kan al-habsu namanya. Jadi sabar itu terjemahnya adalah al-habsu lima kuriha, itu sabar itu. Ya, al-habsu lin nafsi lima kuriha kalau nggak salah. Dalam tafsir Jalalain itu, tafsir Sawi, sarah tafsir Jalalain itu. Jadi sabar itu artinya bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Jadi bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Karena dalam hidup ini pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, Pak. Maka kita harus sabar. Jadi survive dia. Sabar itu artinya bertahan. Jadi bertahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam hidup ini, Pak, ada sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada sesuatu yang kita sukai, ada sesuatu yang tidak kita sukai. Terhadap yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai perlu sebuah kesabaran. Nah, sabar itulah bertahan terhadap hal itu sebetulnya. Itu sabar makanya. Makanya orang yang sabar itu orang yang bisa beradaptasi, bisa menerima kondisi dan situasi seperti apapun. Inilah orang yang jiwanya sehat gitu. Makanya dalam Islam itu kan luar biasa, Pak. Contoh misalkan ya, dalam masalah harta dalam Islam itu. Dalam masalah harta, dalam masalah dunia, kita diperintahkan sama Nabi untuk apa, Pak? Dalam masalah dunia kita diperintahkan Nabi untuk melihat kepada apa? Kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Sehingga orang yang selalu melihat tentang orang yang lebih rendah daripada dirinya dalam urusan dunia, dia bukan orang yang ngeluh, bukan orang yang stres, bukan orang yang akan senantiasa bersyukur, sehat dia. Dalam urusan dunia dia yakin bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satupun makhluk melata di muka bumi melainkan berada dalam jaminan Allah rezekinya. Orang yang yakin, sadar bahwa rezekinya dijamin Allah, kira-kira stres nggak kira-kira? Enggak, sebetulnya tenang. Mau sendiri kayak, mau COVID kayak gimana kayak, mau sudah 10 bulan kayak, mau 1 tahun kayak, konon katanya sampai 2022, tetap aja tenang. Waktunya mati mah mati gitu loh, masalahnya itu. Begitu masalahnya. Wabasyiris sabirin. Ya kalau kata para ulama kan, kenapa orang di sini kok bisa sabar? Sabar ini kan salah satu ciri daripada orang beriman ya. Karena iman itu kan ada 5 dalam hadis Nabi. Khamsun minal iman, ada 5 indikator keimanan. Ada 5 ciri keimanan kata Rasul. At-taslim li amrillah, satu orang beriman itu pasrah terhadap perintah Allah. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulah ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kan itu ayat 33 ayat 36 kan begitu. Ciri orang beriman itu adalah taslim. Pasrah tunduk terhadap apapun perintah Allah.
Itu inti Islam itu begitu, Pak. Inti ajaran Islam itu adalah ketundukan, kepatuhan kepada ajaran Allah. Kenapa kita harus tunduk dan patuh terhadap ajaran Allah? Karena semua yang bersumber dari Allah dan Rasul pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Dan semuanya pasti untuk kebaikan manusia. 8 ayat 24 kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, karena seruan Allah dan Rasul itu adalah seruan kepada kehidupan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Ini semua seruan Allah dan Rasul adalah seruan kepada kehidupan. Makanya kenapa kita diharuskan beragama, Pak? Karena kita itu tidak tahu apa yang baik buat kita. Makanya agama menunjukkan mana yang baik bagi kita. Kita itu taunya apa yang enak bagi kita, apa yang asik bagi kita, tapi yang baik bagi kita kita nggak tahu. Ya, makanya di azan subuh itu ditambahin setelah hayya 'alal falah apa? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kan pikiran kita, menurut persepsi kita, tidur itu lebih enak daripada salat, kan gitu. Betul nggak? Azan itu mengatakan sholat itu lebih baik daripada tidur, tapi hawa nafsu kita, pikiran kita mengatakan bahwa tidur itu lebih enak daripada sholat. Makanya tarik lagi selimut gitu. Kan kita itu taunya begitu. Siang-siang panas kita disuruh puasa, tapi yang enak menurut kita makan, bukan puasa. Jam 12 matahari terik gitu. Yang enaknya kan minum es kelapa lagi, udah gitu gratis lagi gitu. Yang enaknya kan begitu, tapi kan wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik bagi kalian. Yang enak makan dan minum, yang baik kata Allah apa? Puasa. Enaknya menurut kita kalau harta itu sudah kita dapatkan hasil kerja, kita kumpulin, kita tumpukin gitu, kita tabungin, kita taruh. Tapi yang baiknya kata Allah, zakatin, sedekahin. Jadi manusia itu nggak tahu yang enak, nggak tahu yang baik, makanya manusia itu harus beragama gitu. Jadi kenapa kita harus beragama? Karena kita nggak tahu yang baik, kita itu taunya yang enak. Makanya tidak semua yang berdasarkan agama dan perintah agama enak menurut kita, tapi sudah pasti baiknya. Sholat malam itu kan enaknya tidur, malam-malam itu enaknya tidur. Tapi yang terbaik adalah bangun dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ dikatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahui Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Nah, jadi begitu. Makanya di sini ya ada ulama yang mengatakan, kenapa kok orang kok diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, bahkan samarat, kekurangan anak-anak, tapi kenapa kok bisa jadi gembira itu orang yang sabar? Ya, kok orang sabar itu kok bisa gembira dengan ujian? Orang kan yang namanya mau diuji stres, Pak. Kalau ada informasi bahwa kita akan dikurangi keluarga kita, bahwa kita akan diuji dengan dikurangi tentang harta kita, ada informasi itu misalkan dari seseorang kepada kita, kan orang biasanya stres, Pak. Tapi kok ini wabasyiris sabirin? Kenapa sebabnya, Pak, seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena orang sabar bukan hanya melihat bentuk ujiannya, bentuk masalahnya, tapi orang sabar dia melihat sesuatu di balik masalahnya. Bahkan para ulama mengatakan dalam Imam Qurtubi ya, dalam Al-Misbahnya Quraisyab, bahkan jawaban tentang kesabaran ya orang-orang yang sabar, kegembiraan orang yang sabar terhadap ujian itu ada dari ayat-ayat ini sendiri. Yang pertama contoh tentang walanabluwannakumnya, sungguh kami akan menguji. Jadi informasi akan adanya ujian itu juga sebagai bentuk persiapan. Kan akan menguji, ini kan informasi dari awal, Pak. Setiap orang yang hidup pasti dia Pak diuji. Anak sekolah itu kan ketika dia sekolah sudah diinformasikan, nanti kamu sekolah 6 bulan, nah setelah 6 bulan kamu nanti ada ujian. Nah kalau misalkan anak sekolah mau ujian diinformasikan jauh-jauh hari, kan persiapan sebetulnya. Kita juga sama sebetulnya. Jadi orang itu nggak boleh ada yang protes, Pak, kepada Allah ketika diuji sebetulnya. Nggak bisa protes kita kepada Allah.
Nggak bisa kita kadang-kadang mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa sebabnya tidak bisa protes kepada Allah? Karena informasi ujian kepada kita itu sudah 14 abad yang lalu. Nggak bisa anak protes. Nah, kamu nanti ujian sekian bulan, setelah sekian bulan kami nanti ada ujian. Kemudian pas ketika ada ujian, anak protes. Kenapa ujian? Loh, kan udah diinformasikan. Jauh-jauh hari kami udah menginformasikan bahwa 6 bulan kemudian kalian akan ujian gitu. Kenapa kalian tidak persiapan? Kenapa kalian tidak menghafal? Kenapa kalian tidak belajar? Kan begitu. Tidak bisa anak sekolah protes kepada gurunya hanya gara-gara dia ujian pada saat itu. Sama, tidak bisa kita protes kepada Allah tentang ujian yang menimpa kita. Kenapa? Karena Allah sudah beritahukan, informasikan kepada kita tentang akan diuji kita 14 abad yang lalu. Dalam ayat ini begitu. Kan begitu. Yang kedua apa katanya? Yang kedua kalimat kum di sini. Kata-kata kalian di sini menunjukkan bahwa ujian itu bukan berlaku untuk kita sendiri, Pak. Tapi untuk kalian, artinya semuanya kena gitu. Kalau satu kelas ada 40 orang semuanya ujian, Pak. Bukan hanya dianya satu orang yang diuji. Sama, kalau kita pernah sakit gigi, Pak, tanya, datang kita ke rumah sakit gigi, ada nggak yang sakit gigi? Pasti ada. Gitu. Kita masih mending gigi geraham, orang mah ternyata gigi kapak, geraham kiri, geraham kanan, gigi atas, gigi bawah, kan repot. Kita cuma satu kadang-kadang. Jadi artinya apa? Kum ini menunjukkan bahwa itu berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Gampangnya gini, kalau kita lagi nonton TV misalkan, acara bola misalkan, pas kita lagi nonton acara bola, Pak, lihat aja acara bola. Udah begitu ternyata akhirnya listrik mati, Pak. Pas kita tanya ke tetangga, maaf Bu, maaf Pak, listrik di rumah Bapak mati nggak? Enggak. Tetangga kiri enggak, tetangga depan enggak, tetangga belakang enggak. Tanya ke satpam, mati enggak satu komplek ini? Enggak mati, yang punya Bapak doang yang mati. Itu keselnya Pak di sini, Pak. Yang lain kagak mati, yang kita mati padahal lagi seru-serunya nonton bola, baru terasa sakitnya, Pak. Kenapa saya doang? Pas dilihat ternyata pulsanya habis gitu loh ya. Tapi ketika kita nonton bola lagi seru-serunya, nonton bola seru. Wah, mati. Pas kita tanya tetangga samping kanan kita, Pak, di rumah Bapak listrik mati nggak? Mati. Tetangga kiri mati, tetangga depan, tetangga belakang mati. Tanya ke satpam, ini emang mati? Oh iya mati, semua satu komplek ini mati. Walaupun kita lagi suruh agak terobati, Pak. Betul nggak kira-kira? Oh, ternyata yang mati semuanya, bukan hanya saya. Jadi kalimat kum di situ menunjukkan bahwa ujian itu tidak pilih-pilih, Pak. Semua kita mengalami ujian. Kalau kita pernah sakit gigi, pasti ada orang lain juga yang pernah sakit gigi. Kalau kita pernah sakit kepala, pasti ada orang lain juga yang pernah sakit kepala. Kalau kita pernah susah, pasti ada orang lain juga yang pernah susah, bahkan lebih susah daripada kita. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kalimat-kalimat dalam bahasa ini dipahami oleh orang yang sabar. Karena orang beriman itu adalah orang yang husnuzon kepada Allah. Pasti ketika Allah memberikan sesuatu, ada hikmah tersembunyi yang dahsyat di balik sesuatu itu. Dan yang ketiga, ada kata-kata bisai'in. Apa kalimat bisai'in di sini maknanya? Sedikit. Artinya seberat apapun ujian itu sudah Allah takar, Pak, sedikit gitu. Sedikit. Sedikit dibandingkan apa? Sedikit dibandingkan nikmatnya, sedikit dibandingkan pahalanya, atau bisa jadi sedikit ujian yang kita terima itu dibandingkan dengan orang lain dan orang-orang terdahulu. Makanya bisai'in, sedikit. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta. Karena kalau kita jujur, Pak, jujur aja gitu. Kita seringan laparnya atau seringan kenyangnya, Pak, kira-kira? Kenyangnya. Seringan puasanya, seringan kagak puasanya, Pak. Seringan bukanya kira-kira. Bukanya. Puasa paling yang biasa setahun sekali, 30 hari. Tapi kan bukanya, makannya kan berapa? 11 bulan. Ya, lebih seringan itunya gitu. Seringan sehatnya, seringan sakitnya, Pak, kira-kira? Seringan sehatnya. Seringan tersenyumnya, seringan nangisnya, Pak, kira-kira, Pak? Seringan tersenyumnya. Berapa kali tadi saya ceramah udah senyum terus, tapi nggak ada yang nangis dari tadi kan? Kan seringan senyumnya kita, seringan bahagianya daripada kita nangisnya. Artinya apa? Bisai'in itu sedikit dibandingkan nikmatnya, sedikit dibandingkan pahalanya, bahkan bisa jadi sedikit itu dibandingkan orang lain. Nah, jadi kenapa orang sabar kok bisa gembira dengan ujian yang begitu berat ini?
Karena orang yang sabar tahu tentang apa di balik ujian, bukan hanya melihat. Inilah yang disebut dengan mental yang sehat. Jadi kalau saya kaji tentang mental yang sehat, walaupun sebetulnya ya mental ini bahkan sekarang kadang-kadang mental itu jadi negatif ya, revolusi mental gitu ya. Walaupun nggak kedengaran lagi gitu kesininya gitu ya. Ya sampai ada revolusi tandingannya namanya revolusi akhlak gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau dalam Islam itu kan sering disebut dengan kata nafas. Ya kalau kata ulama yang sudah mengkaji itu tidak kurang dari 300 kata nafas di dalam Al-Quran. Dan ini maknanya juga bermacam-macam. Ya sesuai dengan kata diksinya gitu. Jadi hebatnya Quran itu begitu Pak ya, diksinya pun tepat gitu. Seperti Quran menggunakan kata hasan, kata khair, kata thayyib, ya, kata bir, kata ma'ruf. Itu kadang-kadang kalau terjemah di dalam Quran Departemen Agama kan terjemahnya hanya baik saja sebetulnya. Padahal kenapa istilah baik diungkapkan dengan istilah-istilah yang berbeda-beda? Ya karena memang maknanya sebetulnya berbeda Pak. Ya, antara baiknya kata khair dengan baiknya kata hasan juga berbeda. Baiknya hasan dengan baiknya thayyib juga berbeda. Walaupun thayyib itu juga baik. Ya. Walaupun contoh di Indonesia thayyib itu tidak baik karena 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, itu masalahnya itu. Padahal arti thayyib itu baik kalau kita itu kadang-kadang. Ya, jadi diksi Quran itu dahsyat. Begitupun Quran ketika menggunakan kata nafas. Ya, ketika Quran menggunakan kata nafsu. Makanya bagaimana supaya jiwa kita, nafas kita ini menjadi nafas yang baik, yang sehat. Maka agama kita punya solusi. Ya, namanya tazkiyatun nafas. Namanya tazkiyatun nafas, bagaimana membersihkan jiwa. Nah, jadi ini penting Pak. Jadi ini kan kadang-kadang luput Pak dari perhatian, disebabkan karena kita makhluk material, sehingga kurang begitu perhatian terhadap hal-hal yang bersifat imaterial. Padahal bagi saya jiwa itu lebih penting, bahkan jauh lebih penting daripada fisik kita. Penyakit fisik Pak, kalau kita sabar bisa jadi ladang pahala Pak. Penyakit fisik Pak, kalau misalkan kita ikhlas bisa menghantarkan kita ke sorga, bisa tanda cintanya Allah Pak. Tapi kalau penyakit mental, penyakit jiwa Pak, itu kalau misalkan tidak sampai terobati, amal pun bisa rusak. Dengki itu kira-kira penyakit fisik, penyakit mental Pak, dengki mental. Orang kalau misalkan dia amalnya banyak tapi dia punya sifat dengki, hasud, rusak gitu Pak. Makanya kan salah satu doa kita yang dipanjatkan kepada Allah adalah apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina aman. Jangan kau jadikan dalam hatiku ini ghillan, kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Bahaya. Bahaya. Dan kenapa fisik itu lebih perhatian kadang-kadang? Karena penyakit fisik itu terasa langsung, Pak. Terasa langsung. Pilek kita langsung terasa, buru-buru cari obat. Kepala pusing kita langsung. Tapi yang namanya pelit, yang namanya sombong, itu kerasa nggak Pak kira-kira? Padahal dia lagi diomongin, dia lagi disinggung. Itu orang itu pelit banget ya. Sama paling benci sama orang pelit. Yang diomonginnya ada, lagi disinggung. Iya, saya juga benci sama orang lain. Padahal yang lagi diomongin dia nggak ngerasa pelit gitu. Orang sombong juga kayak begitu. Jadi bahaya. Bahkan dalam Quran itu orang yang selamat nanti di hadapan Allah adalah orang yang jiwanya, yang hatinya sehat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang nanti tidak ada yang selamat di hadapan Allah, ya, baik itu hartanya maupun yang lainnya, melainkan yang datang dengan hati yang sehat, jiwa yang sehat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memanggil orang-orang yang jiwanya sehat untuk masuk ke dalam surganya dan golongan hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, cuma kadang-kadang begini. Karena dia tidak nampak, dia tidak kelihatan, dia abstrak, kita kadang-kadang sering mengabaikan itu. Bahkan para psikolog mengatakan bahwa aktivitas manusia 80%, 75 sampai 80%
adalah aktivitasnya hanya untuk memenuhi perut, bawah perut dan atas perutnya, untuk memenuhi kebutuhan fisiknya saja. Nah, ini yang kadang-kadang perlu menjadi perhatian kita sebagai muslim, dan ternyata saat ini bisa dirasakan penyakit COVID atau virus COVID-19 ini ternyata dampaknya adalah terhadap kondisi kejiwaan dan mental manusia. Kenapa? Karena tidak kuat dia menghadapi ujian yang seperti ini, akhirnya mentalnya mengalami gangguan dan mengalami gangguan kesehatan-kesehatan yang lainnya. Tapi bagi kita orang-orang beriman, hal ini adalah merupakan hal biasa. Hal biasa. Makanya wajar Ibnu Sina pernah mengatakan al-wahmu nisfudda, bahwa cemas, takut adalah setengah daripada penyakit. Ya. Wal itmi'nanu nisfuddawa, tentram, tenang adalah setengah daripada obat. Wasobru bidayatus sifa, sedangkan sabar adalah merupakan awal penyembuhannya. Ini kan seperti itu. Masih ada waktu nggak Pak? Masih ada waktu? Atau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Ya, ini saya karena badal aja Pak. Ya, karena badal, guru yang biasanya adalah sedang kurang sehat ya, Pak Kiai Badrudin. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan, kesehatan seperti semula ya, karena beliau masih dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat ya. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan dulu Pak, silakan. Masih ada waktu 5 menit ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ya, jadi bagaimana sebetulnya kesehatan jiwa, kesehatan mental ini sebetulnya bukan sesuatu yang memang bisa kita jelaskan secara secara singkat ya. Ini butuh penjelasan memang secara panjang ya. Karena nanti supaya ada perbandingan. Jadi kalau bicara tentang kejiwaan atau ilmu psikologi ya, dalam teori umum ya, kan nggak bisa dilepaskan dari 4 teori. Satu adalah teori tentang psikoanalisa gitu ya. Yang kedua adalah teori tentang behaviorisme gitu ya, tingkah laku, perilaku. Terus eksistensialisme dan juga tentang humanistik atau humanisme. Itu kan teori tentang psikolog secara umum kan begitu. Tapi saya baca-baca ternyata psikologi barat itu tidak bisa memberikan solusi yang holistik ya terkait masalah kejiwaan manusia. Bahkan saya baca teori-teori itu kadang-kadang satu dengan yang lain saling mengeliminasi gitu. Ya. Kata teorinya psikoanalisa bahwa perilaku manusia itu amat sangat dipengaruhi tentang dirinya. Kata behaviorisme adalah sangat ditentukan oleh lingkungannya. Ya, kata teori ini saling mengeliminasi. Ternyata para ulama kita sudah banyak yang membahas tentang itu dan jauh lebih luar biasa. Imam Ghazali misalkan sudah membahas luar biasa di dalam Ihya Ulumuddin. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalkan. Saya baca beberapa kitab beliau tentang kejiwaan sangat dahsyat dan sangat komprehensif. Misalkan dia dalam bukunya Ighosatul Lahfan min Masayyidis Syaiton misalkan. Ini bicara tentang hati yang begitu luar biasa. Bagaimana manajemen hati, manajemen kolbu yang sebenarnya. Ya, sehingga menjadi kolbun salim misalkan. Ya, manajemen syahwat tadi, ya manajemen nafsu menjadi nafsul mutmainnah seperti apa. Itu dijelaskan di dalam Masayyidis Syaiton, Ighosatul Lahfan fi Masayyidis Syaiton. Atau misalkan dia di dalam bukunya Ar-Ruh misalkan. Ya, di dalam bukunya Ar-Ruh, ya, bahwa manusia itu adalah bukan hanya makhluk fisik tapi makhluk ruh. Ya, makhluk berdimensi ruhani, dan kebutuhan rohani sama dengan kebutuhan fisik Pak. Jadi kalau fisik kita butuh minum, butuh makan, butuh nutrisi, butuh vitamin, ruh kita itu sebetulnya membutuhkan itu. Makanya ada orang yang secara fisik dia lemah tapi secara ruh dia sehat, tingkat ibadahnya lebih kuat dia daripada anak muda gitu. Ada orang tua Pak, subuh dia kuat ke sini. Ada anak muda Pak, jangankan dia angkat barbel dia kuat Pak, fitness dia kuat, angkat barbel 100 kilo dia kuat Pak. Tapi angkat kelopak mata subuh-subuh dia nggak kuat kadang-kadang gitu.
Betul nggak? Ngangkat barbel dia kuat gitu. Angkat kelopak mata subuh-subuh nggak kuat ya. BCC ini sama dia dikelilingin Pak, lari dia dikelilingin 50 meter rumah ke masjid, kuat nggak? Nggak kuat dia gitu. Kan ini bukan masalah fisik, tapi masalah apa? Masalah ruh gitu. Kesehatan ruh. Ada orang yang semakin tua, fisiknya semakin lemah, tapi ruhnya semakin meningkat dan sehat, sehingga dia enjoy melaksanakan ketaatan. Tapi ada anak muda gagah, fisiknya kuat, imam baca sabihis aja udah goyang dia. Apalagi baca Al-Baqarah kayaknya gitu loh ya. Kenapa? Ini masalah ruh masalahnya. Masalah ruh. Dan kesehatan ruh itu nanti kelihatan bagaimana dia menyikapi tentang sesuatu. Menyikapi tentang seperti ini dan sebagainya. Nah, jadi ada ruh namanya, ya. Bahkan di dalam kitabnya Ruh Ibnu Qayyim itu bahkan dijelaskan bagaimana hubungan antara orang hidup dengan orang yang sudah mati. Luar biasa di situ. Ada lagi bukunya beliau itu tentang Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud misalnya. Ya, ini juga bicara tentang bagaimana pendidikan holistik dari semenjak dia pranatal sebelum lahir sampai pas. Jadi ulama-ulama kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita ternyata jauh lebih dulu dan lebih holistik dan komprehensif di dalam membahas tentang masalah-masalah kejiwaan manusia. Tapi karena kadang-kadang kita keterbatasan, akhirnya rujukan kita terkait dengan masalah psikologi pasti Sigmund Freud, Watson, siapa lagi kira-kira? Pasti ke sana. Yang mereka sendiri sebetulnya tidak mempercayai hal-hal yang bersifat metafisik gitu loh. Kenapa mereka bicara tentang hal-hal yang metafisik? Karena mereka sendiri tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat metafisik. Nah, makanya saya ketika nulis proposal tentang itu, ya, kemudian akhirnya dosen pembimbing saya mengatakan, bikin disertasi itu, kenapa jangan pakai mental? Coba populerkan bahasa Quran, konsep pendidikan nafsiologi katanya gitu. Ya, karena kalau sudah nafas itu kan juga terkait dengan akal, terkait dengan hati, terkait dengan ruh semuanya. Kalau mental hanya bagiannya, kalau dia mengatakan, coba Ustaz Sukron bahas tentang nafsiologi, ilmu yang berbicara tentang nafas. Kata saya, ini kan nggak populer, nanti dipantau. Ya, salah satu dokter itu kan harus berani sesuatu yang baru katanya. Ya, kalau misalkan dia hal-hal yang nggak baru, ngapain juga ngambil dokter gitu loh. Dan harus berani mempertahankan tentang itu. Kemudian akhirnya saya pertimbangkan. Ya, ada ilmu baru namanya bukan mental, bukan psikologi, tapi nafsiologi kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak ditolak gitu. Itu barangkali ya sebagai pengantar sebetulnya ya, masih menarik kalau kita belum bahas tentang ayat-ayatnya kan. Wa nafsi wa masawwaha dan seterusnya. Itu aja mungkin yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terjaga baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita insyaallah. Saat ini bukan semata-mata imunitas yang perlu ditingkatkan, tapi juga imanitas. Imunitas dan imanitas insyaallah aman hidup. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.